Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi sama gue Jay. So, hari ini adalah episode perdana dari Tahu Music. Oke, jadi gue di channel gue kali ini adalah program baru di mana gue akan memberikan informasi dan tutorial maupun tips-tips dan ya sekaligus mengajar dikit lah tentang musik. Di episode perdana ini gue akan ngebahas tentang music aggregator. Music aggregator itu apa sih? Music aggregator itu adalah sarana di mana kalau kalian punya lagu mau didistribusin ke musik digital seperti Spotify, Deezer, Joox, iTunes, Apple Music dan lain-lain itu melalui music aggregator. Istilah umumnya yaitu distribusinya guys. Jadi untuk mendistribusikannya, untuk masukin ke platform-platformnya itu melalui music aggregator. Nah, selama ini gue berkecimpung dunia musik dari 3 tahun yang lalu, dari 2019 gue start ngeluarin debut pertama gue, ngeluarin single. Itu gue udah sampai sekarang itu udah gue ngerasain namanya 3 music aggregator. Ya setahu gue sih ini termasuk salah ketiga-tiganya ini termasuk musik aggregator terkenal sih di Indonesia. Nah, yang pertama itu gue ngerilis single perdana Bahagia yang kalian udah dengerin itu melalui Netrelease. Netrelease ini kantornya di mana? Kantornya ada di Jogja seingat gue. Lalu fitur-fiturnya dari Netrelease ini apa? Fiturnya itu ada 2, fitur Netrelease Pro Standard atau Netrelease Pro Additional Feature. Kalau untuk single nih guys, perbedaannya cuma ada beberapa sih, sama mau single mau album nantinya itu sama. Perbedaannya itu fiturnya yaitu kalau yang standar kalian nggak bisa menentukan release date. Lalu yang kedua nggak bisa melakukan review lagu. Jadi kalau mau ada pre-order, biasa kan ada pre-order ya di iTunes ya. Nah itu untuk reviewnya nggak bisa. Lalu untuk TikToknya juga di detik keberapa mau mulai ininya juga nggak bisa di Netrelease untuk yang pro standard guys. Oh, sama yang keempat itu nggak bisa custom label. Jadi kalau kalian mau punya label musik sendiri, nama kalian atau usaha label musik sendiri, nggak bisa kalau pakai yang standar. Jadi kalian harus pindah ke additional feature. Kalau additional feature yang tadi gue sebutin itu bisa semua. Jadi komplit lah dari release date, terus detik review keberapa, custom label itu bisa. Lalu untuk biayanya, untuk single, untuk pro standar, Netrelease Pro Standard itu biayanya 75.000 per single. Lalu kalau untuk pro additional feature itu 90.000 per single guys. Kalau untuk ngeluarin single sih it's okay lah. Kalau mau terus yang 90.000 ini ya lumayan lah, kan kalian bisa custom label juga. Lalu untuk album, kalau untuk albumnya di Netrelease itu menurut gue sedikit mahal guys. Apalagi kalau kalian punya yang kalau mau bikin album isinya 10 lagu, itu menurut gue agak terlalu mahal. Untuk pro standar di Netrelease itu biayanya untuk album 65.000 per lagu. Jadi kalau track di album itu ada 10 track, ya berarti tinggal kalian 10 aja. 65.000 kali 10 berarti 650.000. Itu yang pro standar. Kalau yang di pro additional feature yang lebih mahalnya, yang bisa custom label nih guys, terus bisa nentuin release date-nya kapan, itu 85.000 per lagu. Berarti kalau 10 lagu kebayangkan 850.000 untuk album. Dan untuk pembagian fee-nya, untuk royaltinya itu dipotong sebesar 75% untuk si pemilik rekaman, yaitu kita yang mensubmit, yang artisnya. Jadi 25% itu untuk Netrelease. Jadi ya menurut gue dengan biaya yang mahal dan pemotongan ininya sih terlalu berat ya buat musisi indie yang baru pertama kali terjun di dunia musik, industri musik lah bagi Indonesia ya, menurut gue terlalu mahal. Tapi enaknya di Netrelease itu kalau kalian submit lagu untuk didistribusikan, mereka akan review dulu. Jadi kalian tidak perlu melakukan pembayaran dulu sebelum lagu kalian disetujui. Kalau nggak disetujui, kalian tidak perlu bayar apa-apa. Mungkin nanti ada revisi, minta revisi, direvisi dulu. Setelah selesai revisi, baru kalian melakukan pembayaran. Single pertama gue yang Bahagia itu rilis di Netrelease karena awal-awal dulu gue cari tahu
bagaimana cara masukin lagu ke Spotify, iTunes dan platform-platform digital lainnya itu, dan ketemunya Netrilists guys. Gue sih sebenarnya nyoba nyari yang lain, ada yang lebih mahal untuk single ya. Karena gue waktu itu pertama kali baru, jadi gue nyoba yang Netrilists yang Pro standar. Thanks God-nya itu lolos guys. Suara yang single bahagia yang sudah didengar 302 orang, dan katanya di Spotify Insight-nya sempat disukai sama rata-rata kebanyakan orang Meksiko. Ya walaupun nggak sebanyak Indonesia ya, tapi seenggaknya orang Meksiko rata-rata lebih banyak yang denger. Selain Netrilists ada apa lagi sih? Ada Music Blast. Music Blast ini itu berkantor di Jakarta, tempatnya di Jakarta kantornya. Kalau kalian mau buka ya cari aja di Google Music Blast, atau kalau nggak salah website musicblast.co.id. Kalau nggak kalian bukalah di Google, carilah Music Blast, akan keluar. Untuk fiturnya gimana? Nah, di Music Blast ini menurut gue cukup lengkap untuk kita yang mau menjadi musisi indie yang lagunya ingin dimasukin ke musik digital, itu lumayan lengkap. Bisa RBT, terus ada promotion service-nya, perilisan CD fisik. Jadi kalau kalian mau rilis fisik lagu bentuk CD itu bisa. Terus ada mixing masteringnya juga. Tentu nih setiap ininya beda-beda ya guys harganya. Oh, sama merchandise, kalau kalian mau bikin merchandise pun juga bisa. Tapi jelas setiap promotion service-nya, setiap fitur ini namanya promotion service, itu beda-beda. Jadi kalian bisa cari tahu di situ per harganya berapa. Terus untuk biaya distribusinya gimana? Kalau untuk biaya distribusinya lumayan lebih mahal dari Netrilists untuk single ya guys. Tapi menurut gua komplit. Kalau di Netrilists itu nggak bisa masuk ke Joox, nggak ada pilihan. Mungkin Netrilists-nya belum kerjasama sama Joox, tapi kalau di Music Blast itu bisa masuk ke Joox. Kalau kalian yang mengincar pendengar Joox ya lumayan lebih komplit lah intinya. Untuk biayanya itu 100.000 dan 200.000. Lalu perbedaannya apa 100.000 dengan 200.000? Perbedaannya cuma satu. Yang 100.000 nggak bisa custom label, yang 200.000 bisa custom label. Tapi kalian bisa menentukan release date dan sama review lagu untuk pre-order dan di TikTok-nya guys. Ya lumayan lah, kalau menurut gue lumayan komplit. Tapi kalau di Music Blast itu minimal 2 minggu. Jadi kalau kalian submit sekarang, nanti 2 minggu ke depan lah baru rilis. Jadi 2 minggu sebelumnya baru bisa rilis. Itu di Music Blast. Tapi kalau untuk albumnya sendiri itu juga ada 250.000 sama 350.000 guys. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya cuma satu, bisa custom label. Tapi ini enaknya guys di Music Blast. Kalau di Netrilists itu per lagu ya bayarnya ya. Kalau di Music Blast itu sudah maksimal 10 lagu untuk satu album, dan sudah fix harganya segitu. Mau lagu lu berapa aja, mau lagu kalian berapa aja, itu tetap bayarnya segitu. Kalau untuk yang bisa custom label itu 350.000. Lalu pembagian hasilnya gimana? Nah, pembagian hasilnya ini 100% buat artis. Jadi kalau kalian mensubmit lagu itu, nanti penghasilannya berapa, 100%-nya untuk si artis atau pemilik rekamannya. Nah, enaknya di situ guys, 100%. Tapi perbedaannya dengan Netrilists, kalau Netrilists kan lagunya di review dulu, kalau lolos sesuai dengan kriterianya mereka, kriteria standar mixing masteringnya, itu baru kita bayar. Nah, tapi kalau di Music Blast kita bayar dulu, baru nanti kalau ada revisi atau apa, kita lakukan revisi guys. Kalau di Music Blast ini gue ngeluarin 1 single sama 1 album. Jadi ya karena menurut gue kalau untuk album tergolong lengkap. Gue coba ya album gue ini ya, Cinta Sayang Kasih ini, rilisnya melalui Music Blast. Lalu yang ketiga, ini gue baru tahu guys, baru banget tahu, yaitu Distrowave.
Jadi kalau musisi-musisi indie yang keuangannya tidak banyak, Distrowave ini kantornya berada di Bogor. Lalu untuk fiturnya, untuk single itu bayarnya 50.000 per lagu, per single ya. Untuk single kan satu lagu, itu bayarnya 50.000. Kalian bisa custom label. Jadi kalau yang di Music Blast sama Netrilish kan bisa yang custom label bayarnya segini, yang nggak custom label bayarnya segini, jadi dibedain. Kalau di Distrowave nggak ada yang dibedain, jadi bisa release date, bisa nentuin tanggal, bisa nentuin detik keberapa nanti review lagunya, bisa custom label, mau nulis label kalian di situ, kalian bisa ditulis di situ. Kalau yang buat musisi-musisi indie yang baru, bener-bener baru, fresh, gue saranin sih emang pakai ini, Distrowave, daripada Netrilish maupun Music Blast. Untuk album kalian cukup bayar 200.000. Nah itu untuk berapa tracknya gue masih belum tahu, karena gue belum punya rencana untuk rilis album, dan belum ngerasain rilis album juga nih guys di Distrowave. Jadi mau nggak mau gue cukup bisa ngasih tahu 200.000 per album. Mungkin seperti kayak Music Blast, satu albumnya butuh 10 lagu. Rata-rata kan emang satu album 10 lagu ya guys. Nah, mungkin 200.000 itu untuk satu album, dan bisa custom label, bisa nentuin tanggal rilis, bisa nentuin review lagunya untuk pre-order dan di TikToknya di detik keberapa. Dan untuk pembagian hasilnya itu seingat gue 90-10. Jadi 90 untuk si pemilik lagu atau si artis atau pemilik rekaman, dan 10%-nya itu untuk Distrowave untuk musik aggregator ini guys. Jadi ya worth it lah. Untuk review gue selama gue pakai ketiga musik aggregator ini, yang paling oke sih Music Blast menurut gue, yang paling oke. Karena walaupun bayarnya agak mahal, ini loh royalti 100%-nya ini loh yang gue bener-bener, ya mungkin karena bayarnya segitu ya guys, ya royalti 100% oke lah. Untuk kenyamanan gue sendiri, gue lebih senang pakai Music Blast daripada Netrilish. Tapi kalau dibandingin Music Blast sama Distrowave, ini guys, agak tumpang tindih, karena dua-duanya enak di Distrowave maupun di Music Blast. Terus ada lagi yang selain ketiga ini yang sering dipakai sama musisi-musisi indie, itu katanya musik aggregator yang terlama yang ada di Indonesia. Yang pertama mungkin kalau nggak salah, gue nggak tahu sebenarnya, tapi label-label besar, label-label mayor itu pakainya dia, yaitu Inside Digital Indonesia. Nah kalau di Inside Digital Indonesia itu kalian tidak perlu membayar biaya distribusi, kalian cukup pembagian hasilnya nanti melalui profit share, dan itu masuk ke semua platform. Dan pembagian hasilnya kalau nggak salah sama kayak di Store 90-10 kalau nggak salah ya. Tapi kalian bisa cek sendiri atau cari tahu sendiri di Inside Digital Indonesia. Kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, setahu gue emang segitu guys. Dan itu katanya mayor label pakainya itu, label-label kecil, besar, dan artis-artis terkenal yang keluar dari label dan melakukan indie itu pakainya ini juga, Inside Digital Indonesia. Nah, jadi review musik aggregatornya cukup sampai di sini aja. Kalau menurut kalian bagus yang mana, kalian bisa rasakan sendiri. Untuk para musisi-musisi indie yang lain juga punya kenyamanan sendiri tentang musik aggregator masing-masing ya. Dan untuk gue sendiri, gue nyamannya di Music Blast. Tapi kalau yang lain punya pendapat yang berbeda, ya itu pendapat kalian. So intinya adalah gue cuma mengasih tahu pandangan, di Netrilish itu begini, di Music Blast ini begini, di Distrowave begini. Tapi kembali lagi ke kalian yang memilih lebih nyaman di musik aggregator yang mana. Dan di video ini gue sama sekali juga tidak mendiskreditkan musik aggregator manapun, karena ya setiap musik aggregator punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi balik lagi ke kalian para musisi-musisi indie, terutama yang baru pertama kali terjun ke dunia musik seperti gue, coba menganalisa lebih enak pakai musik aggregator yang mana untuk mendistribusikan lagu kalian. Oke guys, Tahu Musik cukup sampai di sini aja, dan kita akan ketemu di episode berikutnya, dan see you di next video. Bye.